Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Edu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rashid Ramadan dari grup 6. Di sini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Muhammad Ahyastara Syahda dan juga ada Gian Yoshida. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan terkait distribusi normal dari mata kuliah Statistik Sosial. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan awal mula dari distribusi normal akan disampaikan langsung oleh Gian Yoshida. Gian, the Zoom is yours. Oke, terima kasih Rasya. Oke teman-teman, slide pertama ini kita akan membahas tentang Abraham Desmoulins, seorang matematikawan asal Prancis yang hidup pada abad ke-17. Ia adalah orang yang merumuskan konsep distribusi normal dalam bentuk teoritis, yang kemudian dikenal dengan teorema Desmoulins-Laplace. Tujuannya saat itu adalah untuk menyederhanakan perhitungan peluang dari peristiwa yang terjadi berulang kali, seperti pelemparan koin atau dadu. Jadi, distribusi normal pada awalnya dibuat untuk membantu kita memahami bagaimana peluang tersebar dan dalam eksperimen tersebut. Nah, oke, selanjutnya bukan hanya Demor saja yang mengembangkan distribusi normal ini. Selanjutnya, Rasya. Nah, selanjutnya, setelah Demor, distribusi ini juga kemudian dikembangkan lanjut oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ilmuwan jenius dari Jerman pada abad ke-19. Ia menggunakan distribusi normal untuk menganalisis kesalahan dalam pengamatan astronomi. Dalam kontribusinya ini, distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Tujuannya adalah tujuan pengembangannya lebih luas, tidak hanya untuk peluang, tetapi juga untuk ilmu pengetahuan seperti fisika, astronomi, yang membutuhkan model untuk kesalahan pengukuran. Nah, inilah mengapa distribusi ini jadi sangat penting di berbagai bidang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu distribusi normal. Nah, distribusi normal adalah sebaran data yang berbentuk kurva lonceng, disebut juga bell curve, karena bentuknya yang simetris. Artinya, sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-rata, dan semakin jauh dari rata-rata, jumlah datanya semakin sedikit. Distribusi ini penting karena banyak fenomena di dunia nyata mengikuti pola ini. Misalnya, tinggi badan, nilai ujian, dan tekanan darah. Dalam statistika sosial sendiri, distribusi normal membantu kita menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan data yang kita miliki. Misalnya kita bisa menentukan siapa yang berada di atas atau di bawah rata-rata suatu populasi. Nah, untuk sekian yang bisa saya sampaikan, akan saya kembalikan lagi kepada Rasya. Silakan Rasya. Oke, thank you Gian for the explanation. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dari distribusi normal tersebut. Nah, distribusi normal sendiri itu memiliki 4 buah fungsi. Yang pertama itu adalah untuk menentukan probabilitas suatu nilai dalam rentang tertentu. Nanti yang kedua, distribusi normal juga merupakan dasar dari banyak metode statistik seperti uji hipotesis, lalu juga ada regresi, dan juga interval kepercayaan. Nah, untuk selanjutnya, distribusi normal sendiri juga dapat diaplikasikan dalam sosial, seperti survei, lalu ada demografi juga, lalu juga ada pendidikan dan kesehatan masyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah distribusi normal juga dapat membantu menyimpulkan pola distribusi populasi dan mendukung kebijakan yang berbasiskan data. Nah, selanjutnya itu adalah rumus dan simbol dari distribusi normal. Dapat kita lihat bahwa distribusi normal sendiri terdapat 4 buah rumus dan simbol. Yang pertama itu adalah simbol X, yaitu nilai yang akan kita cari. Nah, selanjutnya simbol yang seperti huruf U itu adalah simbol dari rata-rata atau min. Nah, yang selanjutnya itu simbol seperti huruf O adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, selanjutnya simbol yang seperti huruf E itu adalah bilangan eksponensial. Dan yang terakhir, simbol pi, yaitu konstanta pi, yang dapat kita ketahui juga sebagai 3,14 ataupun 22/7. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan studi kasus dari distribusi normal akan disampaikan langsung oleh Ahyastara. Ahyastara, the Zoom is yours. Oke, terima kasih Rasya. Nah, untuk distribusi normal, kali ini kita akan membahas studi kasus pertama, yang mana pertanyaannya yaitu adalah berapa persen orang Indonesia yang tingginya lebih dari 200 cm. Nah, di sini kita sudah memiliki data yaitu rata-rata tinggi badan atau min sekitar 158 cm. Dan kita juga memiliki simpangan baku atau yang bersimbol seperti O tadi, yaitu 10 cm. Boleh tolong dilanjut slide-nya?
Oke, nah sekarang adalah tahap penyelesaiannya, di mana langkah awal sekarang kita sudah memiliki grafik bell curve, yaitu yang paling atas adalah X atau 158 cm, di mana itu merupakan nilai rata-rata dan nilai paling banyak. Dan 148 dan 168 adalah simpangan baku atau 10 cm tadi yang menjadi pembatasnya. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan apa yang ingin dicari seperti nomor 2 atau seperti yang ada di tanda panah yang warna hijau yaitu 200 cm. Selanjutnya adalah langkah ketiga di mana kita memasukkan rumus dari distribusi normal itu sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa luas sama dengan integral 200 sampai tak hingga dari 1/10 akar 2 pi dikalikan Euler atau E pangkat negatif 1/2 kali kuadrat dari X dikurang 158 dibagi 10. Yang dimana jika dihitung hasilnya akan menjadi 0,000013 atau 0,0013%. Dan di sini kita memiliki kesimpulan hanya sekitar 0,0013% populasi orang Indonesia yang tingginya lebih dari 200 cm. Boleh, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Rasya. Oke, thank you Ahyas for the explanation. Nah, selain studi kasus yang pertama, kami juga memiliki studi kasus yang kedua, teman-teman. Dengan soal yang sama, yaitu tinggi badan rata-rata orang Indonesia adalah 198 cm, dengan simpangan bakunya sebesar 10 cm, dan pertanyaannya adalah berapa peluang seseorang yang memiliki tinggi kurang dari 170 cm. Nah, namun pada saat kami melakukan studi kasus yang kedua ini, kami memilih untuk menggunakan Excel. Nah, step pertama yang kami lakukan ketika ingin menggunakan Excel adalah membuat tabelnya terlebih dahulu, seperti yang ada di gambar tersebut. Kami membuat tabel tinggi rata-rata sebesar 158, lalu ada simpangan bakunya sebesar 10 cm, dan peluang tingginya sebesar 170. Dan kami juga menambahkan kolom hasil. Nah, pada kolom hasil, kami akan merumuskan dari yang sudah disediakan oleh Excel tersebut. Yaitu rumusnya adalah sama dengan norm.dist dalam tanda kurung X, lalu ada min, koma standar deviasi, dan kumulatif. Nah, kalau misalnya kita implementasikan rumus tersebut dengan angkanya, maka akan menjadi norm titik dist dalam tanda kurung X atau 170, min yaitu 158, standar deviasi yaitu 10, kumulatif. Kita menggunakan true karena kami akan mencari hasil berupa nilai kumulatif yang menjadikan hasilnya adalah 0,8849 kita kalikan 100 menjadi 88,49%. Yang mana kesimpulannya adalah hanya mencapai 88,49% orang Indonesia itu memiliki tinggi di bawah 170 cm. Oke, untuk kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan tadi akan disampaikan langsung oleh Ahyas Tara. Ahyas, the Zoom is yours. Baik, terima kasih Rasya. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan dari materi tentang distribusi normal. Yang pertama, distribusi normal menggambarkan sebaran data yang alami dan simetris. Artinya, sebagian besar nilai berada di sekitar rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata, nilai tersebut akan semakin jarang muncul. Kedua, distribusi ini sangat penting dalam analisis sosial, pengambilan keputusan, dan juga dalam pemodelan data. Dalam banyak penelitian sosial, distribusi normal itu menjadi dasar dalam menyusun hipotesis atau menguji data. Ketiga, distribusi normal juga bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok. Misalnya, siapa saja yang jauh lebih tinggi atau lebih pendek dari rata-rata tinggi badan suatu populasi seperti tadi yang ada di studi kasus. Dan terakhir, yaitu konsep distribusi normal menjadi pondasi dari banyak metode statistik modern seperti uji hipotesis, regresi, dan lainnya. Oleh karena itu, memahami distribusi ini sangat penting untuk mahasiswa, terutama yang belajar statistika sosial. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa distribusi normal bukan hanya teori matematis, tapi sangat relevan dan berguna dalam kehidupan nyata maupun riset sosial. Nah,
Karena materinya sudah semua, maka saya akan kembalikan kepada sang pembuka untuk menutup. Rasya, the Zoom is yours. Terima kasih. Oke, thank you Ahyastara dan Gendo sudah for the explanation. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harapkan materi yang telah kami sampaikan tadi dapat diterima oleh Pak Edu dan juga oleh teman-teman semua. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih semuanya. teman-teman.